Halo sahabat jelam semua, kembali lagi bersama gua si pria misterius dari channel YouTube Jeritan Kelam. Dan di video kali ini, gua akan membahas tentang teori konspirasi beberapa kartun yang mengerikan. Semoga kalian suka dengan video ini, dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke videonya. Let's go, baby. Yang keenam adalah teori konspirasi kartun Masha and the Bear. Kartun Masha and the Bear adalah serial kartun animasi yang berasal dari negara Rusia. Sosok di balik terciptanya kartun ini yaitu adalah Andrei Dobrunov, Oleg Kozukov, dan Dmitry Loveyko. Masha and the Bear diproduksi oleh Animaker Animation Studios dan mulai rilis pada 7 Januari tahun 2009. Di negara Indonesia sendiri, kartun ini sudah mulai tayang pada tahun 2013. Serial kartun animasi yang memiliki lebih dari 75 episode ini menceritakan tentang petualangan seorang gadis kecil yang bernama Masha dengan seekor beruang besar berwarna coklat yang merupakan sahabatnya. Hari-hari gadis kecil itu dilalui dengan senang hati bersama beruang sahabatnya. Akan tetapi, di balik keceriaan pada kartun itu, terdapat konspirasi besar yang terkenal mengerikan. Kabarnya, serial kartun animasi Masha and the Bear ini dibuat untuk mengenang seorang anak perempuan yang tewas diserang oleh seekor beruang sirkus. Diceritakan pada dahulu kala, terdapat seorang anak perempuan yang sangat menyukai acara sirkus. Akhirnya, anak tersebut mengajak orang tuanya untuk pergi menonton acara sirkus. Di saat sedang menonton sirkus, ternyata anak tersebut lepas dari pengawasan orang tuanya yang sedang asyik menonton pertunjukan. Anak perempuan itu pergi sembunyi ke belakang panggung yang ternyata adalah kandang dari seekor beruang buas yang sangat besar. Malangnya, anak tersebut tewas dimakan oleh seekor beruang sirkus yang sedang kelaparan. Mengetahui anaknya tewas dimakan beruang, kabarnya, kedua orang tua dari anak tersebut mengalami depresi dan akhirnya nekat mengakhiri hidupnya. Yang kelima adalah teori konspirasi dari kartun Rugrats. Kartun Rugrats adalah serial kartun yang dibuat oleh Arlen Klasky, Gabor Supo, dan Paul Germain untuk Nickelodeon dan berasal dari Amerika Serikat. Kartun ini pertama kali rilis pada 11 Agustus tahun 1991 dan memiliki lebih dari 172 episode. Rugrats adalah serial kartun yang menceritakan tentang sekelompok anak kecil lucu dan pintar bernama Tommy, Chucky, Phil, Lil, dan Angelica yang senang berpetualang dalam kehidupannya sehari-hari. Serial kartun dengan karakter bayi yang dapat berbicara ini memang lucu dan menggemaskan. Namun siapa sangka di balik lucunya serial kartun Rugrats, terdapat teori konspirasi mengerikan dari kartun ini. Menurut informasi yang beredar, karakter Angelica yang dikenal sebagai bayi yang cukup nakal, ternyata mengidap penyakit skizofrenia. Penyakit tersebut menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi. Dan kabarnya, karakter bayi lain dalam kartun Rugrats ini merupakan bentuk halusinasi dari sosok Angelica. Bayi hayalan yang pertama adalah Chucky, yang ternyata sudah meninggal bersama ibunya. Hal itu yang membuat ayah Chucky dalam film selalu tampil gugup. Lalu, bayi Tommy juga ternyata sudah meninggal. Dan itulah penyebabnya ayah Tommy dalam film selalu berada di ruang bawah tanah dan selalu membuat mainan khusus untuk anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Bayi khayalan yang ketiga yaitu adalah Phil dan Lil, yang juga sudah meninggal karena diaborsi. Hal itulah yang menyebabkan jenis kelamin dua bayi kembar tersebut tidak diketahui. Yang keempat adalah teori konspirasi dari kartun SpongeBob SquarePants. Kartun SpongeBob SquarePants adalah kartun yang dibuat oleh animator sekaligus tokoh biologi laut bernama Stephen Hillenburg dan berasal dari Amerika Serikat. SpongeBob SquarePants merupakan salah satu serial kartun tersukses sepanjang masa. Penayangan perdana kartun ini terjadi pada tahun 1999 di Nickelodeon.
Kartun SpongeBob bercerita tentang kehidupan sehari-hari makhluk yang tinggal di laut dan berbentuk spons bernama lengkap SpongeBob SquarePants. Dalam kesehariannya, SpongeBob ditemani oleh makhluk laut lainnya seperti Patrick berbentuk bintang laut, Squidward berbentuk cumi-cumi, Tuan Crab berbentuk kepiting, serta makhluk lainnya. Kartun yang memiliki 250 lebih jumlah episode ini merupakan kartun lucu yang banyak digemari oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di balik serunya kartun ini, terdapat teori konspirasi besar yang tersebar tentang serial kartun SpongeBob SquarePants. Menurut kabar yang beredar, tempat di mana SpongeBob dan teman-temannya tinggal, yaitu Bikini Bottom, sebenarnya adalah tempat uji coba dari bom nuklir bernama Bikini Atom. Tempat tersebut digunakan sebagai area uji coba bom nuklir dari tahun 1946 sampai tahun 1958. Oleh sebab itu, makhluk yang tinggal di sekitar area tersebut bermutasi menjadi makhluk yang aneh, seperti dapat berbicara serta memainkan alat musik. Maka, hal itu selaras dengan karakter makhluk yang diceritakan di dalam serial kartun SpongeBob SquarePants, yang memiliki sifat dan tingkah laku yang aneh serta menyeramkan. Yang ketiga adalah teori konspirasi dari kartun Mickey Mouse. Kartun Mickey Mouse adalah kartun yang berbentuk seekor tikus unik yang menjadi ikon bagi perusahaan besar Walt Disney asal Amerika Serikat. Mickey Mouse diciptakan oleh UB Iwerks pada tahun 1920-an. Sejak penayangan perdananya di tahun 1928, Mickey Mouse menjadi simbol tokoh animasi paling terkenal di seluruh dunia. Kartun ini bercerita tentang kehidupan tikus bernama Mikey yang sering menampilkan tingkah laku yang lucu dan tidak terduga. Kartun yang memiliki lebih dari 90 episode ini merupakan kartun yang digemari seluruh kalangan di seluruh dunia. Tentu, di balik suksesnya serial kartun animasi Mickey Mouse, terdapat teori konspirasi yang beredar kepada kartun ini. Dan menurut kabar yang beredar, kartun ini diproduksi 1 tahun sebelum periode depresi besar dan menurunnya tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia. Pada periode depresi ini, banyak sekali orang yang kesulitan secara finansial dan membuat mereka tidak stabil secara mental. Menurut konspirasinya, serial kartun Mickey Mouse digunakan sebagai population control, karena dalam kartun ini banyak ditunjukkan adegan bunuh diri dari sang pemeran utama yaitu Mikey. Dan kabarnya, adegan tersebut sengaja ditayangkan berulang kali di banyak negara agar orang-orang tertarik untuk mengakhiri hidupnya dan membuat keadaan ekonomi secara finansial menjadi stabil karena berkurangnya populasi manusia yang ada di seluruh dunia. Yang kedua adalah teori konspirasi dari kartun The Simpsons. Kartun The Simpsons adalah serial kartun komedi asal Amerika Serikat yang diciptakan oleh Matt Groening pada tahun 1987. Serial kartun komedi ini menjadi salah satu kartun tersukses sepanjang masa karena berhasil menghasilkan lebih dari 700 episode. Tayangan perdana serial kartun The Simpsons ini terjadi pada 17 Desember tahun 1989. Kartun ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari keluarga yang terdiri dari Homer, Marge, Bart, Lisa, dan Maggie di wilayah kota bernama Springfield. Ada sekitar 300 tokoh lainnya yang ditampilkan dalam kartun The Simpsons sampai dengan saat ini. The Simpsons juga menjadi serial kartun paling panjang episode penayangannya dalam sejarah Amerika Serikat. Di balik suksesnya kartun ini, terdapat teori konspirasi mengerikan yang terkenal dari kartun The Simpsons ini. Banyak orang yang merasa bahwa kartun The Simpsons merupakan kartun yang dapat meramalkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Beberapa contoh ramalan serial kartun The Simpsons yang menjadi nyata adalah tragedi 11 September tahun 2001 Amerika Serikat pada episode berjudul New York City Against Horror. Ramalan virus corona pada episode yang berjudul March and Change. Ramalan Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat pada episode yang berjudul Bart the Future. Ramalan virus Ebola pada episode yang berjudul Saxophone Lisa. Serta masih banyak lagi ramalan dari kartun ini yang menjadi kenyataan. The word apology is tossed around. Yang pertama
adalah teori konspirasi dari kartun Upin Ipin. Kartun Upin Ipin adalah serial kartun animasi lucu asal negara Malaysia yang diciptakan oleh Haji Burhanuddin Razi, Hajah Ainun Arif, Muhammad Nizam Abdul Razak, dan Muhammad Abdul Karim. Kartun Upin Ipin tayang perdana pada 14 September tahun 2007 dan serial ini diproduksi oleh Les Kopakwe Production. Kartun ini sangatlah populer di beberapa negara Asia Tenggara dan salah satunya adalah negara Indonesia. Dan sampai dengan saat ini, kartun Upin Ipin telah mencapai lebih dari 540 episode tayang. Kartun ini menceritakan tentang kehidupan dua anak kecil kembar yang lucu di negeri Malaysia. Dua anak kembar tersebut tinggal bersama satu kakak perempuan dan neneknya. Dalam filmnya, Upin dan Ipin juga ditemani oleh beberapa sahabat dan orang sekitar yang memiliki suku ras yang berbeda-beda. Hal itulah yang membuat serial kartun ini sangat bagus untuk anak-anak agar lebih mengenal dengan perbedaan dan toleransi antar satu sama lain. Di balik lucunya kartun ini, beberapa hari yang lalu sedang ramai adanya teori konspirasi di balik terciptanya serial kartun dari Upin Ipin. Belum lama ini tersebar beberapa foto yang menunjukkan dua buah makam atau kuburan kecil yang tertulis nama Upin dan Ipin. Hal tersebut membuat heboh karena banyak spekulasi yang mengatakan sebenarnya karakter Upin dan Ipin sudah lama meninggal. Terdapat dua teori konspirasi tentang lahirnya karakter Upin Ipin dalam serial kartun tersebut. Teori yang pertama, Upin Ipin adalah sebuah boneka yang dimiliki oleh karakter kakak dalam serial tersebut yang bernama Kak Ros. Di saat Kak Ros sedang koma akibat kecelakaan yang dideritanya, dia mengisi alam bawah sadarnya dengan kehadiran sosok dua adik kembar yang bernama Upin dan Ipin. Dan teori konspirasi yang kedua, Upin Ipin merupakan halusinasi atau hayalan dari sosok nenek atau opah dalam serial kartun tersebut. Opah memiliki halusinasi tersebut akibat dari kesedihannya usai ditinggal oleh cucu kembarnya untuk selama-lamanya. Sekian video tentang beberapa teori konspirasi kartun yang mengerikan. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa untuk selalu dukung gua dengan cara subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi dari channel YouTube Jeritan Kelam. Gua, pria misterius pamit. Bye.